Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKI Gloria yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu dan boleh beribadah pada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang mungkin pertama kali bergabung dengan channel kami di tempat ini. Mari saudara-saudara, kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk boleh beribadah bersama kepada Tuhan. Dan kita boleh makin terus bertumbuh di dalam ibadah yang kita boleh ikuti. Tuhan memberkati kita semua, selamat beribadah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Mari kita menyembah Allah yang telah melakukan perkara besar. Mari bersukacita di dalam Dia, Allah yang telah membuat jalan di padang gurun di dunia ini. Mari kita menyembah Allah yang telah mencurahkan anugerahnya di padang belantara. Kita adalah umat Allah yang telah dibentuknya melalui Kristus. Mari bersukacita. Bersama-sama, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari memuji Dia karena rahmat-Nya yang telah menyelamatkan kita. Haleluya, mari bersukaria. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sungguh terlalu berharga anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Puji, syukur, dan keagungan kami mau naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan
Jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyucikan kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami yang saat ini lemah, kiranya Tuhan yang kuatkan. Kami yang sedang jatuh ke dalam lubang dosa, kiranya Tuhan mau tarik dan angkat kami, agar kami tidak terjatuh semakin dalam. Kami mau diubahkan-Mu ya Tuhan. Dan kami yang secara sadar ataupun tidak mulai menjauh dari Engkau, tarik kami kembali Tuhan ke dalam jalan-Mu. Dan biarlah ibadah kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesus, Engkaulah sumber keselamatan dan pengharapan kami. Kebesaran-Mu sungguh tiada terbayangkan dan tak terbandingkan. Engkaulah Allah yang ajaib, ada Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Mungkin banyak hal pula yang tidak dapat kita pahami mengapa terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang tetap kita percayai, Bapa kita tahu dan mengerti segala yang kita perlukan. Rancangannya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian bersama. Bapa mengerti segala yang kita perlukan. Bapa yang mengerti
Ya Bapa, kami bersyukur boleh memiliki Tuhan sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kami. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Kiranya Tuhan turut campur membuka jalan di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Baik di dalam pekerjaan, perekonomian, studi, relasi di antara keluarga, dan kesehatan. Kami juga rindu, meski beribadah secara online selama hampir 1 tahun ini, iman dan kerohanian kami bolehlah semakin dikuatkan. Kami boleh memiliki hubungan pribadi yang erat hari demi hari bersama Tuhan. Kami juga mau bersatu hati berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah vaksin-vaksin yang ada boleh disosialisasikan dengan baik dan memberi efek positif sehingga dapat menekan peningkatan COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Biarlah karya pengampunan Kristus menjadi cerminan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama kita pujikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom jemaat GKA Gloria yang saya kasihi dan juga Anda saudara-saudara seiman, mungkin yang juga mengikuti ibadah online ini. Saya menyambut Anda semua dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita berdoa dulu sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kekuatan, kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, kesempatan beribadah pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah kami supaya kami bisa memahami akan firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan untuk melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, kita mulai memasuki momen-momen Prapaskah, sehingga firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi saudara-saudara, ini adalah salah satu dari 7 ucapan salib Tuhan Yesus. Yang ternyata adalah sebuah doa syafaat saudara-saudara dari Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib, berdoa kepada Bapa memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkan dia. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam doanya itu, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Nah saudara-saudara, apa artinya saudara-saudara ya? Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Nah saudara-saudara, apakah para pemimpin agama dan orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan Tuhan, itu tidak mengerti dan melakukannya tanpa sadar?
Bahwa mereka itu sedang menyalibkan orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Saudara, ternyata bukanlah sederhana itu, saudara. Karena kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dan kita melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, para pemimpin agama itu sadar sekali, saudara, apa yang mereka sedang rancangkan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus, apa yang mereka sedang tuntut, bahkan menuntut supaya Yesus dihukum mati, bahkan ketika Yesus di atas salib pun, saudara, kalau kita membaca, para pemimpin itu dicatat masih memberikan kata-kata celaan dan hinaan kepada Yesus. Dan saudara-saudara, kalau kita membaca Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15, ketika para pemimpin agama ini mendengar dari para prajurit penjaga kubur bahwa Yesus itu bangkit, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan uang suap kepada para prajurit dan meminta para prajurit supaya mengabarkan berita hoax, berita bohong bahwa para murid itu mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi sebenarnya para pemimpin agama khususnya itu sadar sekali, saudara, apa yang mereka sedang lakukan, bahwa Yesus itu harus disingkirkan karena bagi mereka Yesus adalah penyesat dan berbahaya bagi kehidupan orang Yahudi. Nah, sehingga saudara, apa yang sebenarnya bisa kita itu pelajari dari doa Tuhan Yesus ini, ucapan Tuhan Yesus ini di atas kayu salib, saudara. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Nah, saudara, ucapan Tuhan Yesus ini membukakan kepada kita, paling tidak ada dua realitas, saudara, dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah realita dosa manusia. Bahwa manusia itu berdosa. Dan saudara-saudara, dosa itu bukan sekedar sebuah kejahatan. Dosa itu bukan sekedar sebuah perbuatan jahat. Menipu, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Dosa itu pada intinya adalah sebuah pemberontakan melawan Tuhan. Orang berdosa itu adalah orang yang dikatakan melenceng dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Mereka memberontak kepada Tuhan, saudara. Dan celakanya, saudara, dari doa Tuhan Yesus ini, dosa itu membutakan manusia. Dosa manusia berdosa, saudara, dikatakan manusia yang sudah mati rohaninya, yang nggak sadar hidupnya itu sudah melenceng dari Tuhan, membutakan semuanya. Apalagi membutakan mereka kepada Tuhan. Sehingga, saudara, mereka itu tidak sadar dan tidak mengerti apa yang mereka sedang lakukan sebenarnya kepada Tuhan Yesus dan penyaliban pada waktu itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menolak Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menyalibkan anak Allah sendiri. Bahkan pemimpin-pemimpin agama berpikir mereka sedang membela agama mereka dengan menyalibkan orang yang namanya Yesus ini, saudara. Nah, sehingga mereka itu nggak sadar sekali, saudara. Nggak paham sekali apa yang mereka sedang lakukan. Mereka pikir mereka sedang berbuat sesuatu yang benar. Nah, sehingga saudara, kalau manusia itu berdosa, dan manusia tidak memahami bahwa dirinya itu berdosa, melenceng dari Tuhan, maka bagaimana manusia itu bisa menyelesaikan dosa dengan dirinya sendiri, saudara? Kalau manusia itu tidak bisa memahami bahwa hidupnya itu berdosa dan buta, karena mereka itu sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan, maka sebenarnya, saudara, manusia berdosa itu harus ditolong. Karena mereka tidak bisa lagi menolong diri mereka sendiri. Nah, saudara, Injil Lukas itu memakai satu kata yang seringkali kita temukan dalam Injilnya, yang menunjuk kepada manusia berdosa. Yaitu kata apa? Kata hilang. Manusia yang telah hilang dari hadapan Allah. Sehingga dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak Allah itu datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa yang sudah hilang dari hadapan Allah, yang tidak bisa lagi menyelamatkan, bahkan nggak sadar bahwa diri mereka sudah hilang dari hadapan Allah. Itu yang pertama, saudara. Realita akan dosa manusia. Yang kedua, realita akan murka Allah atas manusia berdosa. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam doanya, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, apakah ini kata doa kosong? Cuma melihat orang jahat sama dia, kemudian seperti kita berkata, Tuhan ampuni mereka tanpa makna, atau cuma keluar dengan kasihan? Atau apa, saudara? Saudara, ketika Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka, artinya saudara benar-benar manusia berdosa, dan terutama orang-orang di hadapan Tuhan pada waktu itu yang menyalibkan dia, adalah orang yang bersalah kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan Yesus saja, kepada Bapa di surga karena mereka menolak dia.
Dan sampai kalau Tuhan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, meminta pengampunan kepada mereka yang berdosa itu, maka sebenarnya bagaimana posisi mereka di hadapan Allah? Sampai Yesus memintakan dan berdoa, ampuni mereka Bapa. Nah saudara-saudara, karena ini berkaitan dengan dosa, maka Alkitab mengatakan sebenarnya manusia berdosa itu ada di bawah murka Allah, ada di bawah penghukuman Allah. Jadi saudara-saudara, dosa itu serius. Bukan hanya karena manusia berdosa itu tidak paham bahwa kondisi mereka itu sudah memberontak kepada Tuhan, tidak memahami bahwa hidup mereka itu sudah hilang dari hadapan Tuhan, tapi juga kondisi mereka yang berdosa, manusia berdosa itu ada di bawah murka penghukuman Allah. Dan saudara, bukan semata karena orang-orang itu menyalibkan Kristus, maka kemudian Allah Bapa itu murka sama mereka. Bukan saudara-saudara. Tapi sebenarnya salib Kristus, apa yang mereka lakukan dan berpuncak kepada salib Kristus sebenarnya membukakan semuanya. Tentang kondisi manusia yang berdosa, yang terhilang, dan ada di bawah murka Allah, dan membutuhkan pengampunan Allah. Sebenarnya manusia berdosa kita semua ini saudara-saudara. Sadar nggak sadar, kita ini ada di bawah murka Allah. Ada di bawah penghukuman Allah. Salib Kristus itu sebenarnya hanya membukakan semuanya. Kita ini manusia yang ada di bawah murka Allah. Saudara, dalam Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Rasul Paulus itu mengatakan bagaimana kondisi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, dia mengatakan kamu itu dulu sebenarnya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat yang ketiga dikatakan dalam Efesus 2. Pada dasarnya kami ini sama yang berdosa ini adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Sama seperti orang berdosa yang lain. Dalam Roma 1 ayat yang ke-18, saudara, Rasul Paulus mengatakan, murka Allah atas manusia berdosa itu sudah nyata. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sehingga saudara dikatakan Allah itu menyerahkan manusia. Dalam murka dan dalam penghukumannya itu dia menyerahkan manusia. Untuk apa? Untuk melakukan segala dosa dan apa yang mereka inginkan. Dan nyata sungguh-sungguh akan dosa dan murka Allah atas hidup manusia berdosa. Saudara, salib itu menyatakan dua realita. Ketika Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pertama itu menyatakan manusia kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Yang celakanya nggak sadar, saudara. Kita ini terhilang dari Tuhan. Dan yang kedua, manusia berdosa itu adalah manusia yang ada di bawah murka Allah. Karena itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, bagaimana caranya Allah itu mengampuni manusia berdosa? Ya apa caranya? Allah itu mengampuni manusia berdosa. Hanya berkata, ya, ku ampuni engkau. Apakah cukup seperti itu? Tuhan Yesus berdoa dan Bapa mengampuni manusia berdosa. Kalau cuma seperti itu, saudara, Allah berkata, ku ampuni engkau karena doa dari anakku Tuhan Yesus, maka saudara, ngapain Kristus harus dibegitukan dan mati di kayu salib? Ngapain harus seperti itu? Nah, saudara, kita menemukan jawabannya dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk memperdamaikan manusia berdosa kita itu dengan Allah. Karena dikatakan kita ini sebenarnya seterunya Allah. Manusia berdosa itu diperdamaikan dengan kematian Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 Paulus mengatakan, dia yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, kematian Kristus itu di atas kayu salib itu adalah untuk meredakan murka Allah, saudara. Karena kita manusia berdosa itu ada di bawah murka Allah. Dan kematian Kristus itu meredakan murka Allah yang seharusnya ditujukan kepada kita, tapi ditanggungnya oleh Dia. Sehingga kemudian dikatakan oleh seorang ahli Alkitab itu, Tuhan Yesus ketika menerima penghukuman di atas salib itu, Dia seperti sedang menerima murka Allah yang seharusnya tujukan kepada kita,
tapi ditumpahkan kepada Dia semuanya. Sehingga kita itu seperti ada di balik Dia dan dibenarkan. Kenapa? Karena murka Allah sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita, manusia berdosa itu. Kita yang seharusnya ada di bawah penghukuman dan murka Allah itu. Tapi Tuhan Yesus itu menggantikannya, memikulnya, ditimpakannya kepada Dia, murka Allah atas dosa itu. Nah, sehingga kita itu mendapatkan pengampunan. Tapi saudara-saudara, kita itu nggak berhenti sampai di sini tok, saudara. Kita itu mesti melakukan satu hal, yaitu kita mesti meresponi karya salib Tuhan Yesus ini. Seperti penjahat yang ada di samping salib Tuhan Yesus, yang dicatat juga dalam Lukas pasal yang ke-23. Ketika dia melihat salib Tuhan Yesus, ketika kemudian kasih karunia Allah itu menyentuh hidupnya, saudara, dia sadar sekali. Siapa orang yang disalib di samping dia ini? Dan siapa dirinya yang begitu dosa dan jahat di hadapan Tuhan? Dia berkata, kita ini disalib karena pantas. Tapi dia adalah orang benar. Dan pada saat itu saudara-saudara, penjahat di samping salib ini, salah satu dari penjahat itu mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, di atas salib Tuhan Yesus menanggung dosa, murka Allah atas dosa manusia. Di atas salib Tuhan Yesus itu berdoa untuk pengampunan kita, saudara. Kenapa? Karena Dia sudah memikulnya. Ampuni mereka tuh, Bapa, karena aku sudah memikulnya buat mereka. Saudara, apakah kita percaya dan menerima karya pengampunan Tuhan di atas kayu salib ini? Sehingga saudara-saudara, kita tidak lagi hidup dalam murka Allah dan penghukuman Allah, tapi kita hidup di dalam pembenaran dari Allah. Karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Saudara, apakah engkau sudah menerima karya Tuhan Yesus ini? Apakah engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita hanya beragama Kristen dan ke gereja, baca Alkitab, doa? Apakah kita sadar bahwa kita manusia berdosa yang membutuhkan dan menerima karya salib pengampunan Tuhan Yesus? Saudara, bagi kita yang sudah menerima karya salib Tuhan Yesus, doa, ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini juga kemudian adalah sebuah teladan. Sebuah teladan untuk pengampunan. Dan bagaimana kita dipanggil, saudara, untuk juga menyaksikan ini di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang 43-44, itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, itu benar-benar telah ditunjukkan Tuhan di atas kayu salib. Dan kita yang percaya, kita yang adalah pengikut Tuhan, itu sekarang saudara diminta untuk mengikuti teladannya. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 7, kita melihat kisah Stefanus. Dan di sana kita melihat contoh seorang anak Tuhan yang meneladani dan mendoakan musuhnya. Ketika dia dirajam batu sampai mati, di ujung kematiannya, saudara. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa, saudara? Karena Stefanus tahu, supaya mereka ini Tuhan, dicelikkan, disadarkan, dan memahami siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus. Dan mereka kemudian boleh juga bertobat dan menerima Dia. Saudara, doa Stefanus itu didengar Tuhan, saudara ya. Dan kita tahu siapa salah satu yang percaya kemudian kepada Tuhan Yesus. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul 9. Adalah seorang bernama Saulus yang melihat pada waktu itu Stefanus dirajam batu, bahkan setuju anak Tuhan ini harus dirajam batu,
Tapi di pasal ke-9 Kisah Para Rasul, Saulus, seorang yang begitu jahat kepada gereja Tuhan dan kepada Tuhan Yesus itu, bertobat, bertemu Tuhan, dan kemudian berubah menjadi Paulus, Rasul Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, doa Tuhan Yesus di atas salib ini adalah juga sebuah teladan bagi kita, para pengikutnya, untuk juga mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, tapi kita sadar sekali, saudara, kenapa tema dan firman Tuhan ini selalu diingatkan kepada kita? Kenapa kita selalu dimintakan untuk meneladani Tuhan Yesus, mendoakan, mengampuni, memohon pertobatan, dan mendoakan orang yang gak suka dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, kenapa? Karena kita sadar ini bukan hal yang mudah, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah, semudah kita hanya membacakan ayat ini. Saudara, saya punya sebuah cerita yang saya dapat dari Our Daily Bread, ya, renungan harian yang biasa kita kenal, saudara. Ditulis oleh seorang yang namanya Carmine Sim. Saudara, Carmine Sim ini menceritakan, dia tinggal di Amerika dan dia cerita, saudara, pada tahun 2015 dia menceritakan di sana, ada seorang anak muda itu sedang berjalan masuk ke dalam sebuah gereja. Saudara, pada waktu itu ada acara pendalaman Alkitab PA di gereja itu. Maka dia disambut dan acara pendalaman Alkitab itu mulai berjalan. 1 jam kemudian, saudara, tiba-tiba anak muda ini, yang mungkin gak dikenal ataupun mereka sambut dengan baik itu, tiba-tiba berdiri, saudara. Di tengah-tengah PA yang berlangsung, mengambil pistol yang dia siapkan, saudara, yang gak diketahui, kemudian tiba-tiba menembaki dengan sembarangan di ruangan itu, saudara. Dia menembaki semua orang yang ada dan menghina-hina beberapa orang dengan ras dan suku mereka. Menghina dengan rasis. Menembaki gereja itu, orang-orang di gereja itu. Orang-orang lari kekagetan, bingung, saudara, sehingga dikatakan hari itu 9 orang mati tertembak, termasuk pendeta yang ada di gereja itu. Saudara, nama gereja itu adalah Gereja Emmanuel African Methodist Episcopal di Charleston, South Carolina, Amerika Serikat. Saudara, anak muda itu umur 21 tahun, namanya Dylan Roof. Seorang kulit putih yang kemudian mengatakan dia sengaja merancang pembunuhan itu untuk apa? Untuk memicu sebuah peperangan antar ras. Waduh, saudara, ini orang jahat sekali gitu kan. Memicu supaya ras satu dengan yang lain itu saling berperang, saling bunuh-bunuhan itu. Nah, saudara, tapi kemudian apa yang dia rancang dan pikirkan itu ternyata tidak terjadi, saudara. Kenapa? Karena kemudian ketika dia berhasil ditangkap, Dylan Roof ini, dan kemudian diadili. Di tengah-tengah pengadilan yang berlangsung, saudara, keluarga-keluarga korban 9 orang itu, yang mati itu, memberikan sebuah pengakuan. Apa pengakuan? Bahwa mereka di dalam pertolongan Tuhan Yesus, yang mereka imani itu, mendoakan, memohonkan pengampunan untuk Dylan Roof ini, saudara. Memohonkan pengampunan untuk orang yang telah membunuh dan telah begitu rupa, bahkan berani kepada Tuhan. Saudara, ketika Carmine Sim membaca, melihat berita ini, dia tiba-tiba ingat satu peristiwa. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba terbayang di mukanya ketika dia membaca peristiwa pembunuhan dan doa pengampunan yang disampaikan oleh keluarga-keluarga korban yang dibunuh pada waktu itu. Dia ingat 5 tahun yang lalu, dia punya seorang teman. Dibunuh, saudara, ditusuk oleh seorang yang jahat, dan kemudian temannya ini mati. Saudara, teman itu adalah teman baik dari Carmine Sim. Sehingga saudara, pada waktu temannya ini mati, dia seperti terpuruk dan kehilangan teman yang baik sekali. Beberapa teman yang baik dengan teman yang mati ini, jadi mereka itu satu kelompok teman baik ini, sangat kehilangan sekali dengan kematian dari temannya yang dibunuh oleh orang di tengah jalan pada waktu itu. Nah, saudara, pembunuh dari teman Carmine Sim ini akhirnya ditangkap dan dihukum 26 tahun penjara. Saudara, Carmine Sim pada waktu mendengar keputusan pengadilan, saudara tahu apa yang dia tuliskan di sana? Dia berkata, aku ingat pada waktu itu, ketika hakim memutuskan 26 tahun penjara, dia dan teman-teman yang hadir dalam pengadilan waktu itu berkata apa satu sama lain? Dia berkata, gak cukup cuma 26 tahun. Gak cukup. Harusnya dia harus dihukum lebih lagi dari sekedar 26 tahun. Saudara, Carmine Sim tiba-tiba ingat semua, sampai kebenciannya, kejengkelannya kepada orang yang membunuh temannya. Kata-kata mungkin umpatan yang dia keluarkan. Dan dia kemudian melihat orang-orang
yang menjadi korban penembakan Dylan Roof itu. Dengan pertolongan Tuhan, mendoakan, meminta Tuhan mengampuni. Dan kalau boleh menyentuh Dylan Roof untuk boleh bertobat dan menyadari akan perbuatannya. Saudara Kanmansim berkata, susah sekali, benar-benar tidak mudah untuk belajar mendoakan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, mari kita jangan berpikir terlalu besar seperti kisah-kisah yang saya bacakan ini, saudara-saudara ya, membunuh dan sebagainya. Saudara, kita sadar, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pelayanan, kebersamaan dengan keluarga, kehidupan berteman sehari-hari, mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu nggak mudah, saudara. Padahal kadang-kadang kita itu bersalah atau orang bersalah kepada kita, nggak selalu karena masalah iman, bukan? Nggak selalu, saudara. Kadang-kadang hanya karena ketidakcocokan latar belakang, nggak kecocokan keputusan, nggak ketidakcocokan cara kita memandang menilai sesuatu, salah paham. Itu aja kita sulit, saudara, untuk bisa memahami dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi kalau kita sudah kadung benci, saudara. Kita bisa seperti Kanmansim, bukan? Kita ingin membalas. Kalau nggak bisa kita membalas, kita mengharapkan yang jelek kepada orang yang kita nggak suka atau yang bersalah kepada kita. Kalau kemudian kita mendengar sesuatu yang jelek terjadi kepada dia, kita syukurin itu, saudara. Mulut kita mungkin nggak mengatakan sesuatu, tapi hati kita mungkin jangan-jangan mensyukurin orang ini. Dan tidak mudah memang mengampuni, mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Saudara, mari kita mulai bagaimana? Saudara, kita memahami dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Saudara, ketika kita sadar melakukan firman Tuhan, meneladani Kristus ini tidak mudah. Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang membenci iman kita. Atau bahkan dalam hidup sehari-hari sekalipun, saudara, yang sederhana itu. Yang mungkin berbuat salah kepada kita. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, mari kita mulai dengan memahami. Saudara, kadang-kadang mungkin kita ini begitu sombong di hadapan Tuhan. Meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita kadang bisa merasa bahwa Allah mengampuni kita bukan semata-mata karena Kristus yang telah mati buat kita, saudara. Tapi Allah itu mengampuni kita karena mungkin kita masih merasa kita ini lebih baik dari orang lain. Karena itu Allah itu masih mengampuni kita. Dan kita merasa orang yang kita lihat begitu jahat, begitu mungkin membenci kita. Saudara, seakan-akan kita itu tidak bisa lagi memberikan pengampunan kepada dia. Yang ada harusnya neraka dan mungkin kematian buat dia. Saudara, sehingga Efesus 2 ayat 8-9 ini mengingatkan kita. Ingatlah, karena kasih karunia kamu sudah diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah, itu kasih karunia anugerah Allah. Jangan menjadi sombong. Ingat dirimu, siapa sebenarnya di hadapan Allah. Kita ini cuma benar-benar manusia berdosa yang diampuni karena Kristus yang sudah mati buat kita. Maka saudara, biarlah kasih Kristus itu terus bekerja, menolong kita, melembutkan hati kita yang kadang-kadang keras. Untuk kita terus boleh belajar mengampuni, mengasihi, mendoakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Atau orang-orang yang membenci iman kita. Tidak mudah, saudara. Tapi mari kita mulai. Dan kita meminta Tuhan menolong. Untuk kita boleh meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah lebih dahulu mendoakan kita, mengampuni kita, dan yang sekarang beserta dengan kita dalam kehidupan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu, kematian-Mu yang menanggung dosa, menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung, ya Tuhan. Dan karena itulah kami diampuni, bukan karena kami ada baiknya, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi hanya karena semata-mata kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati menggantikan kami di atas kayu salib. Tuhan, ingatkan kami siapa kami dulu. Kami manusia berdosa yang hilang.
Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan kami telah diselamatkan. Maka Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak menjadi orang yang sombong karena pelayanan, karena mungkin jabatan gerejawi kami, atau mungkin karena kami merasa diri kami masih lebih baik dari orang lain. Sehingga kemudian kami menjadi orang yang jahat, yang hanya menghakimi, bahkan mungkin mengharapkan sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang yang kami nggak suka, ataupun orang-orang yang kami tahu begitu membenci Tuhan Yesus, bahkan mungkin membenci kami. Tuhan tolonglah kami, berikan kepada kami hati dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus berdoa kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mohon kekuatan-Mu untuk melakukan dan meneladani akan firman-Mu ini. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Ampuni kami, lembutkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Rindukan kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hari hatimu, limpah biarmu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hatimu dengan kuasa Roh-Ku. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kakak bibir. Memenuhi hatimu, limpah biarmu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Rindukan kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan gerak atas dirimu. Memenuhi hatimu, limpah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mencukupi kebutuhan kami dalam keadaan apapun. Engkau adalah Allah yang menjaga jiwa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu, Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Jemaat Tuhan, mari kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Jemaat GKA Gloria Kota Satelit. Kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi penggemar Kristus, tetapi menjadi pengikut dan murid Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, seorang murid Kristus tidak bisa lepas dari proses belajar mengenal Allah dan kebenaran firman-Nya. Dan dalam proses pembelajaran tentang Allah, kita tidak dapat menghindari namanya teologi. Oleh karena itu, setiap murid Kristus perlu mengenal teologi yang menjadi dasar kebenaran iman Kristen. Dengan kesadaran ini, Gereja Gloria Kota Satelit melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class atau GDC, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja. Di dalam kelas yang pertama ini kita akan bersama-sama mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 10 topik bahasan yang kita bisa simak sebagai berikut. Waktu pelaksanaan GDC kelas dasar-dasar iman Kristen akan diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siapa saja yang diundang untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Yang pertama adalah jemaat yang rindu untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Dan yang kedua adalah semua pekerja gereja yang sedang terlibat dalam pelayanan gereja. Lalu, siapa saja yang diwajibkan untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Yang pertama adalah semua pemimpin dan anggota GDG atau Gloria Discipleship Group. Dan yang kedua adalah setiap jemaat yang berniat untuk menerima CD atau baptisan dewasa. Kelas dasar-dasar iman Kristen ini merupakan kelas katekisasi yang wajib diikuti oleh semua calon baptisan. Untuk mengikuti kelas ini, para peserta diharapkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui link registrasi atau kontak person yang sudah dicantumkan di layar jemaat sekalian. Jemaat sekalian, setiap orang Kristen yang terlibat dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah atau Sang Allah itu sendiri adalah teolog. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Tetapi teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mengenal Allah dan kebenarannya, serta menghidupi Sang kebenaran itu sendiri. Mari daftarkan diri Anda dan kita belajar bersama-sama di dalam Gloria Discipleship Class. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus.
Perhimpunan Karis akan mengadakan premarital class yang disingkat dengan PMC pada bulan Maret 2021. GKA Gloria bekerja sama dengan Perhimpunan Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Irene dan kepada TU gereja lokal masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 26 Februari 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan memberkati.